Pasca pemilu 2024 yang telah berlalu pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu dan menghasilkan keputusan bahwa Partai Solidaritas Indonesia yang katanya adalah partainya Jokowi gagal masuk Senayan, tidak menjadi partai parlemen. Padahal semua publik melihat bagaimana upaya mati-matian dari PSI mendompleng nama Jokowi, dan juga kita menyaksikan bagaimana Jokowi berupaya mati-matian dengan berkali-kali menyatakan bahwa yakin PSI akan masuk Senayan, yakin PSI akan masuk parlemen, yakin PSI akan menang. Sesuatu yang luar biasa keluar dari seorang presiden yang kebetulan dia menjadi bapaknya Kaesang yang menjadi ketua umum PSI. Ternyata hasilnya berbeda. PSI hanya menghasilkan suara 2,8%. Ya, itulah wujud dari suara Jokowi sendiri. Nah, pertanyaan bagi kita sekarang, kenapa banyak bermunculan statement-statement yang seolah bahwa Gibran itu akan maju menjadi calon gubernur di DKI Jakarta? Apakah Kaesang merasa dirinya layak untuk menjadi gubernur DKI Jakarta? Kalau saya pertanyakan ini dan kita pertanyakan semua, mungkin pertanyaan ini akan menjadi lucu. Karena dulu juga kita bertanya apakah Gibran merasa dirinya layak menjadi wakil presiden. Ternyata ujung-ujungnya merasa layak. Dan kita merasa kecewa karena calon wakil presiden kita orang sekelas Gibran, ya terus terang bagi saya itu adalah sebuah penghinaan bagi anak-anak bangsa ini yang ternyata masih banyak yang lebih berkualitas dan lebih mampu, ternyata tidak punya kesempatan karena anak presiden yang bernama Gibran mengambil semua kesempatan itu. Dan sekarang tentang Jakarta, apakah Kaesang benar akan maju menjadi calon gubernur di DKI Jakarta? Apa nasibnya Jakarta ini ketika nanti Kaesang menjadi gubernur, Gibran wakil presiden, Bobi menjadi gubernur Sumut, Kahiyang kemana ya nanti? Saya tidak tahu. Dan yang lain, Ibu Iriana apa nggak ingin juga menjadi wali kota atau menjadi bupati atau menjadi gubernur? Saya juga tidak tahu. Tetapi bagi saya ada sebuah keanehan. Hasrat dari keluarga ini untuk menjadi pejabat di semua tempat sangat terlihat vulgar. Bahkan Gibran menjadi cawapres dengan mensiasati aturan, mensiasati hukum di Mahkamah Konstitusi yang merubah aturan dalam waktu detik-detik terakhir menjelang pendaftaran. Apakah hal yang sama akan terulang terhadap pencalonan gubernur? Karena syarat bagi calon gubernur itu batas usianya minimum 30 tahun dan Kaesang belum mencapai 30 tahun. Kalau tidak salah Kaesang itu baru akan berusia 30 tahun pada Desember 2024 nanti. Artinya sekarang masih 29 sekian bulan. Jadi belum memenuhi syarat. Apakah Kaesang akan mengajukan gugatan yang sama ke Mahkamah Konstitusi untuk merubah aturan? Sebetulnya kalau diajukan akan sangat mudah karena jurisprudensinya sudah ada, yaitu putusan yang merubah batas usia capres-cawapres dari 40 menjadi di bawahnya. Dan apakah ini akan sama dilakukan oleh Kaesang demi menjabat gubernur DKI Jakarta? Kita tidak tahu. Kita juga sudah mendengar waktu RUU pernah diajukan terkait daerah khusus Jakarta. Waktu itu sempat muncul berita dan informasi bahwa gubernur Jakarta ditunjuk, dipilih oleh presiden dan diketuai oleh wakil presiden sebagai tim yang penilai atau pemilihnya. Kita tahu wakil presidennya siapa nanti. Apabila Mahkamah Konstitusi menolak gugatan dari permohonan dari 0103, maka Gibran akan menjadi wakil presiden resmi. Dan kalau RUU itu dulu jadi, gubernur Jakarta dipilih oleh presiden, maka kita pasti tahu ya Gibran mungkin akan memilih Kaesang, tetapi akhirnya RUU itu tidak jadi dan poin itu ditolak. Tapi sekarang pertanyaannya bagi kita, apakah memang Kaesang akan betul-betul maju menjadi calon gubernur Jakarta? Kalau saya mau menyarankan kepada keluarga ini, sebaiknya hasrat-hasrat untuk berkuasa itu tolong dikurangi. Karena masih banyak anak-anak bangsa yang lebih mampu, lebih berkualitas untuk menjadi pemimpin. Jangan menggunakan kesempatan ini sebagai anak presiden untuk mengambil posisi jabatan dengan seenaknya saja tanpa berpikir bahwa Jakarta ini butuh pemimpin yang berkelas, berkualitas, memiliki kemampuan. Jakarta sudah banyak dipimpin oleh sosok-sosok hebat, tetapi banyak juga yang gagal. Anies Baswedan bagi sebagian banyak orang adalah orang hebat, ternyata Jakarta pun gagal di bawah Anies Baswedan. Apalagi seorang Kaesang. Apa yang dilakukan oleh Kaesang? Main boneka menjadi gubernur? Saya tidak tahu. Tetapi saya hanya mengingatkan bahwa negara ini adalah negara yang penuh aturan. Sebaiknya jangan diacak-acak, jangan dirusak oleh kekuasaan, apalagi oleh keluarga presiden.
Coba dipikirkan nasib bangsa ini ke depan ketika seenaknya penguasa merubah aturan demi memenuhi hasrat politiknya. Selesai Jokowi, muncul nanti Prabowo. Kalau juga Prabowo punya hasrat tertentu, maka mereka nanti akan merubah seenaknya. Demikian seterusnya, demikian seterusnya. Lantas kapan kita akan menjadi negara maju yang memilih pemimpinnya karena kualitas, karena kapasitas? Bukan memilih pemimpin hanya karena dia anak penguasa, keluarga penguasa, istri penguasa, putra penguasa, ponakan penguasa. Demokrasi kita terlalu rusak saat ini. Kita bisa melihat bagaimana mahalnya ongkos politik yang ada saat ini. Dan itu akhirnya menghasilkan calon-calon pemimpin yang hanya bermodal uang. Kapasitas, kualitas menjadi tidak ukuran. Ukuran utama adalah uang. Dan ini harus kita rubah ketika kita ingin bangsa Indonesia menjadi negara yang maju. Negara yang memilih pemimpinnya karena punya kemampuan dan kapasitas. Negara yang memilih pemimpinnya karena memang pemimpinnya ini adalah calon pelayan, bukan calon penguasa. Itu tidak akan terjadi ketika situasinya terus begini. Ini adalah pesan saya kepada keluarga Pak Jokowi. Pak Jokowi Oktober nanti akan segera berakhir menjadi presiden. Saya harap berhentilah untuk mengacak-acak sistem aturan kita yang sudah ada demi kepentingan kekuasaan keluarga. Berhentilah, Indonesia ini jauh lebih besar dari keluarga Pak Jokowi. Jangan sampai itu nanti menjadi teladan bagi generasi-generasi kepemimpinan berikutnya yang mau mengacak-acak aturan, mengacak-acak hukum hanya demi kepentingan keluarga. Saran saya, Kaisang tidak usah berhasrat menjadi gubernur DKI Jakarta saat ini. Coba belajarlah politik, belajar kepemimpinan, tambahi wawasan, mungkin ditambah dengan sekolah lagi, baca buku yang banyak, supaya nanti ketika waktumu tiba kamu menjadi pemimpin yang betul-betul bisa menjadi pemimpin. Bukan menjadi pemimpin karena bapakmu sedang berkuasa.